Ini terkait dengan masalah peradaban baru, Mas. Apakah perubahan zaman ke peradaban baru bisa terjadi tanpa campur tangan manusia? Karena pada umumnya kita itu malu untuk memulai melestarikan adat dan budaya karena merasa minoritas. Nah itu nanti kan suatu cahaya yang sifatnya tebaran kasih. Sebenarnya kan artinya rahayu lah aku gitu, Mas. Ya kan? Rahayu, rasa hayu, rasa yang cantik, ya kan? Rasa yang indah, beautiful, kan? Lah, yaitu rasa itu dibilang kita kalau sudah bisa merasakan apa yang ada di dalam diri kita, maka diri kita akan memancarkan cahaya kasih itu cahaya kasih itu sendiri. Artinya aku ya sini. Makanya di salam rahayu kan gitu. Kalau di Bali atau Hindi ya Om Swastiastu. Kan gitu sama aja arti. Kan pada nggak ngerti ini rahayu tapi pada nggak tahu artinya kan itu. Nah, itu yang artinya seperti itu. Rahayu itu adalah rasa ayu. Dengan rasa yang kita miliki kita bisa merasakan rasa itu tadi yang diartikan kita bisa include dengan sifat-sifat Tuhan, maka akan terciptanya hayu, pancaran yang indah. Kan enak atau kalau ada suatu pancaran yang indah, berarti kita sudah mewujudkan sifat Tuhan, ya kan? Makanya ketika kita tersenyum, kita bisa memancarkan kedamaian, ketentraman, sifat yang menyejukkan. Itu adalah gambaran dari wujud Tuhan. Kita sudah mewujudkan Tuhan di dalam perilaku kita, ucapan kita, rasa kita, pikiran kita kan. Nah itu sebenarnya orang yang sudah nyawiji dengan Tuhan seperti itu. Itu konsep ya, yang artinya sudah manunggal karo Gusti, manunggaling kaumpo lan Gusti. Sifat yang Tuhan yang include di dalam diri kita, karena kita merasakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Ketika kita bisa merasakan keberadaan Tuhan, maka mulut kita harus tetap bersandarkan kasih, pikiran kita berlandaskan kasih, ras kita merasakan juga berlandaskan kasih, perilaku kita juga berlandaskan kasih. Maka dengan kasih itu bagian dari perwujudan Tuhan melalui perantaraan ucapan kita, pikiran kita, rasa kita, perilaku kita. Kan gitu, selesai Pak. Okay. Makanya saya bilang satu kitab itu ayat 1 kasih, ayat 2 kasih, ayat 3 kasih, sampai 1000 ayat kasih, selesai. Kalau kita beraneka ragam ini itu, harus melarang ini itu, kalau nggak tercapai masih bisa menyalahkan orang aja, berarti kasihnya di mana kan gitu. Nggak ada orang yang tidak ada kebenaran selama kita masih bisa menyalahkan kan ya. Tidak ada kebenaran, tidak ada yang ditinggikan selama kita masih merendahkan, ya kan. Kalau menyalahkan orang kan secara nggak langsung kita merendahkan orang kan gitu. Nah kecuali kita menasihati, beda lagi. Ngalahke kalau nasihati beda loh, ya kan. Memberi masukan atau sharing beda lagi. Kalau nyalahke kan sifatnya menjat kan. Sedangkan kita tidak lepas, kita sendiri kadang-kadang tidak lepas dari sebuah kesalahan kan gitu. Lanjut Mas ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Yono D. Nitip pertanyaan buat Mas Tinus. Penjabaran Bapak Adam dan Ibu Hawa, karena tiap narasumber beda-beda penjabarannya. Ya itu saya pernah dulu bilang itu Adam Hawa itu ya proton dan neutron. Elektron itu sifat negatif yang namanya suhu. Lah proton itu yang namanya sifat dari inti atom di dalam nukleus itu proton terdapat neutron. Neutron itu ya mani gitu Mas. Jadi, makanya di dalam kehidupan ini akan tercipta karena ada unsur plus dan minus. Sebenarnya Adam itu. Kalau saya bilang kalau Adam berwujud manusia, enggak. Manusia pertama ya manusia purba itu karena mengalami proses revolusi, pembaikan.
Dulu itu pertama dari dari hewan air, terus hewan darat, ada kehidupan setengah manusia setengah hewan, ya kan. Terus sekarang ada penyempurnaan. Dulu kan manusia setengah hewan lebih dominan hewannya daripada manusianya. Terus ada revolusi lagi, lebih condong manusia daripada hewannya, manusia purba itu. Terus revolusi sampai ada penyempurnaan sampai sekarang. Makanya orang dahulu sampai sekarang ganteng-ganteng sekarang gitu kan, karena ada revolusi kan terjadi itu berjuta-juta tahun mas, revolusi itu. Iya. Pembaikan akhirnya penyempurnaan fisik, tapi kemurnian secara jiwa luntur. Jadi antara dunia nyata, dunia yang sifatnya alam gaib itu kayak berkebalikan mas. Sebagai penyempurnaan fisik, sebenarnya secara jiwanya ada itu pengurangan. Bukan, jadi makanya itu dunia dan surga itu ibarat bolak-balik. Enak di dunia belum tidak apa, ibaratnya ya dampaknya di sana nggak enak kan gitu, alam bakal lah baratnya. Kalau kita bisa menerima ketidakenakan di dunia, justru kita akan menemukan kemuliaan yang ada di sana. Kan gitu sebenarnya. Dunia arah surga ibaratnya wali-walian. Lanjut mas ya, ke pertanyaan lagi mas Dinus. Ini terkait dengan masalah peradaban baru mas. Apakah perubahan zaman ke peradaban baru bisa terjadi tanpa campur tangan manusia? Karena pada umumnya kita itu malu untuk memulai melestarikan adat dan budaya karena merasa minoritas. Nah itu nanti kan saling alam ini kan alam, saya bilang tadi alam leluhur itu membantu. Proses kinerja alam ini kan menuju suatu kemurnian. Nah kita saling melengkapi. Makanya ketika kita ada ini, kita harus menserfrekuensikan antara diri kita, leluhur dengan alam, saling melengkapi. Akhirnya timbul sebuah kekuatan nanti. Dan nanti yang tidak bisa menyatu atau tidak menselaraskan dengan alam, ya wes, tidak dilayakkan di peradaban baru. Makanya kan sudah diiling-iling dengan sedini mungkin, ayolah bangkitkan potensi ada di dalam diri kita untuk bisa lebih mengenal jati diri kita. Asal usulnya dewi ngendi, asal usulnya dewi kok Gusti Allah kan gitu loh mas. Iya kan. Nah sifat Gusti Allah ya harus include di dalam diri kita biar kita bisa manunggal kan gitu. Karena untuk menciptakan kita Tuhan itu bisa manunggal di dalam kita, harus kita bisa merasakan keberadaan Tuhan itu sendiri di dalam diri kita. Nah kalau sudah merasakan keberadaan Tuhan, maka segala tingkah laku, perbuatan, pikiran, rasa dan ucapan kita berdasarkan kasih. Karena sifat Tuhan itu adalah kasih. Balik ini kono meneh mas. Iya tak? Karena wes kuncinya satu adalah kasih. Karena energi dari alam semesta itu adalah kasih. Sifatnya pemeliharaan. Power dari kekuasaan alam semesta itu berdasarkan landasan adalah kasih, ya kan? Cahaya dari ilahi itu sendiri adalah cahaya kasih. Wujud dari Tuhan itu ya kasih itu sendiri, cahaya kasih itu sendiri. Tapi kehancuran itu manakala dunia ini terjadi krisis kasih. Ya, kan kita kan sudah terjadi krisis kasih, Mas. Iya, tak? Tidak segan untuk merugikan orang lain, mencari keuntungan diri pribadi. Yaitu karena pengaruh imperialisme, hedonisme, kapitalisme, konsumerisme, hedonisme, ya kan? Ya karena akhirnya kembali itu. Makanya dulu saya pernah bilang yang menjadi titik kehancuran dunia itu akibat imperialisme. Jadi dari suatu kekuasaan negara untuk mengambil kekuasaan dari yang lain untuk dimanfaatkan. Terus kapitalisme membebaskan suatu orang untuk mencari keuntungan ya sebanyak-banyaknya. Kapitalisme, hedonisme apa untuk mencari
hal sifatnya kematerian agar tidak mengalami kehidupan yang menyakitkan hati. Kalau kita tidak punya apa-apa, akhirnya kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, akhirnya direndahkan orang, akhirnya tercipta individualisme, egois, nggak mau, hanya mencari untung diri sendiri. Lah kasihnya dari sifat individualisme berarti sudah kehilangan kasih kan gitu kan. Nah kan, terus konsumerisme, akhirnya apa? Orang dengan meningkatkan taraf hidup itu dengan memiliki mobil mewah, kita bisa melakukan pembelian ini pembelian itu karena pengaruh dampak itu tadi. Ya pengaruh, makanya kan dulu saya pernah bilang kehancuran dunia itu ya dari imperialisme, kapitalisme, hedonisme, konsumerisme, ya kan, individualisme. Ya sudah, itu bukan dari budaya kita, dan negara kita sudah ketergantungan dengan itu. Nah ya, ya akhirnya itu, nah, jalan satu-satunya adalah kembali pada kemurnian. Ya akhirnya apa ya, dampaknya kita akan merasa asing dari diantara itu. Ya nggak masalah, gitu kan. Lah kan kayak Pandawa, di Hastina aja merasa asing. Betul. Iya kan. Kurawa yang menduduki Hastina kan sudah digambarkan di pewayangan. Pandawa seharusnya memiliki yang berhak memiliki kerajaan tahta Hastinapura, itu merasa asing di tempatnya sendiri. Yang menguasai adalah para Kurawa. Tapi pada akhirnya setelah Bharatayuddha berjalan, Pandawa yang menduduki, Kurawa habis. Awalnya dienak, dimanis-manis kan habis manis, setelah dibuang. Itu wayang itu sudah menggambarkan itu, dan itu akan terjadi ini. Manakala kita mempunyai jiwa-jiwa seperti Pandawa, nanti akan dimuliakan. Diinjak-injak nggak masalah, ditindas nggak masalah, dianggap edan ora apa-apa. Zaman sekarang kan gini, orang yang waras dianggap gila. Betul. Yang gila merasa benar, merasa waras. Bolak-balik zamannya diberi yang seperti itu. Tidak ulangi lagi, zaman sekarang itu yang waras dianggap gila, yang gila mengaku dirinya waras. Itu sing dibilang awal-awal zamannya seperti itu. Dan ini sudah merajalela. Itu. Lanjut Mas. Iya.